Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ulun hormati Bu Kepala Sekolah, yang ulun hormati kawan-kawan yang ada di sini sekalian. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami akan membagikan suatu kegiatan dari aksi nyata atau kegiatan positif yang pernah kami lakukan dalam pendidikan guru penggerak. Saya meminta waktu Bapak dan Ibu untuk mari kita bersama-sama mungkin sambil sharing ataupun ada suatu wacana atau kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Mungkin sama seperti yang saya akan paparkan ataupun nantinya ada suatu rencana berikutnya yang mungkin Bapak Ibu akan kemukakan. Mungkin kita bisa sambil sharing, sambil kita bicarakan bersama-sama. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan suatu yang namanya budaya positif. Mari Bapak Ibu kita gali, apa sih budaya positif itu? Nah, Pak, Bu, kalau pian dilihat dari gambar ini, pian-pian milih yang mana? Sedih, tertawa? Iya, tertawa. Tertawa lah. Iya, tertawa. Kenapa jadi tertawa? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Nah, karena suatu yang menggembirakan itu, kebahagiaan itu adalah suatu dari budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini adalah suatu ekspresi, suatu kenyamanan di mana kita melakukan sesuatu, di mana kita melakukan aktivitas tanpa ada rasa beban hingga rasa plong. Nah, ini bukan kata Pak Jokowi pula, Pak lah. Ini gambar sidin aja ulun pajang di sini. Nah, artian dari budaya positif ini, kita itu memahami disiplin. Kalau saat ini kan disiplin itu kayak kita laksanakan sehari-hari, aturan. Jadi misal Pak Otto atau anak gue terlambat, "Hei, kamu terlambat, sini. Kamu jangan sampai terlambat lagi." Kan disiplin kita seperti itu biasanya tuh. Nah, disiplin itu ternyata ulun pun salah paham pertamanya. Ternyata arti disiplin itu arti sebenarnya adalah belajar. Itu arti disiplin. Nah, jadi arti disiplin itu, memahami disiplin itu adalah belajar sadar dalam melakukan perbuatan. Jadi kita itu dituntut melakukan perbuatan itu sadar, tanpa tidak ingin ada saya nanti melakukan ini supaya diberikan penghargaan, saya melakukan ini takut kalau ada hukuman. Nah, ternyata arti disiplin itu adalah menanamkan bahwa kita itu harus sadar, ikhlas apa yang kita lakukan, seperti itu. Karena apa? Dampaknya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita melakukan misal Ibu Reni, Ibu Reni melakukan misal membuat datang tepat waktu misalnya. Nah, Bu, alasan pian apa datang tepat waktu ke sekolah? Ingin atau dari diri sendiri kah? Ada dari diri sendiri. Kesadaran kalau memang harus berdisiplin waktu. Nah, jadi dari itu sebenarnya yang dinyatakan budaya positif itu. Jadi disiplin itu sadar kalau kita memang melakukan itu karena kita menghargai diri sendiri. Nah, kemudian disiplin itu bukan aturan tetapi keyakinan. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan paradigma. Ini yang paling penting, Bu, Bapak Ibu. Perubahan paradigma dari penghukum menjadi teman dan manajer. Mungkin kita selama ini lah ulun aja sering, "Hei kamu, kenapa tidak ikut olahraga? Push up. Hei, si Irfan, kenapa tidak ikut lari? Ya sudah, berdiri di sana." Nah, ternyata kegiatan-kegiatan yang seperti itu kita pada dasarnya adalah menjadi penghukum untuk murid, dan ternyata itu menghantam psikis atau psikologi anak.
Jadi anak itu merasa trauma, jadinya merasa trauma berkepanjangan. Nah, jadi itu dianggap hal yang negatif. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini dulu sekedar pemahaman tentang budaya positif. Kita lanjutkan. Yang pertama kita lakukan adalah merubah paradigma tentang kedisiplinan. Nah, seperti tadi, mindset pola pikir kita harus dirubah. Jadi dari arah penghukum menjadi arah teman, dari arah disiplin, dilarang dan sebagainya itu menjadi kata-kata positif seperti ini. Yaitu merubah rasa atau keinginan melakukan sesuatu yang dulunya dikarenakan suatu hal, sekarang dirubah karena adanya keinginan dari diri sendiri. Karena menurut penelitian Bapak Ibu, apabila anak itu melakukan ini dari dirinya sendiri, maka itu akan berlaku sepanjang hayat. Tapi apabila anak itu melakukan karena aku takut dengan hukuman, itu jangkanya jangka pendek. Atau aku nih melakukan karena aku suka lawan Ibu Ibu Ros, Ibu Elia. Tapi setelah Ibu Ros dan Ibu Elia tidak ada, anak itu akan kembali ke posisinya yang sebagai yang negatif tadi. Seperti itu. Tapi apabila dia sudah sadar, maka ini lawan siapa aja, lawan guru mana aja, ini pasti menurut. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian bagaimana kita menerapkannya di sekolah kepada siswa? Ini yang sering jadi pertanyaan. Kami pun bertanya-tanya, bagaimana ini menerapkan? Padahal kita sudah terbiasa karena ulun aja merasa anak itu disiplin pada waktu kita keras. Iya, karena pada waktu kita lemah, anak itu merasa bahwa mereka itu sudah dimanjakan seperti itu. Jadi seakan-akan tidak ada pembatas antara kita dan mereka. Itu menurut ulun, ternyata persepsi itu sekarang sekarang itu seharusnya yang dirubah seperti itu. Nah, kemudian yang pertama ini tadi, bagaimana menerapkan di sekolah. Yang pertama, bangun keyakinan bahwa arti disiplin itu adalah belajar. Jadi anak-anak itu kita berikan keyakinan bahwa disiplin itu loh, sebenarnya disiplin itu tidak harus yang kita lakukan selama ini, namun disiplin itu sebenarnya prosesnya adalah belajar. Yang kedua, rubah aturan kelas menjadi keyakinan kelas dengan menerapkan nilai kebajikan. Nah, kalau kita kan ada aturan dilarang merokok, dilarang memakai sendal, semuanya itu aturan namanya dilarang. Nah, kalau di sini kita terapkan itu nilai kebajikan dengan meniadakan kata-kata itu. Nah, seperti ini. Rubah pola kata-kata aturan seperti dilarang, jangan menjadi kata-kata positif dengan menerapkan nilai kebajikan menjadi kalimat ajakan. Nah, progres pendidikan yang sekarang akhirnya menuju seperti ini. Jadi seakan-akan kita itu harus merubah pola bagaimana kedisiplinan kita di sekolah itu menjadi suatu ajakan yang nantinya menampilkan nilai atau motivasi intrinsik. Kalau tadi kan anak-anak karena takut dihukum, berarti dia motivasi apa dari luar lah, ekstrinsik. Nah, jadi kita itu disuruh menanamkan supaya anak-anak itu punya motivasi dari dirinya sendiri. Karena apa? Supaya tadi mereka itu punya kesadaran sepanjang hayat. Ini contoh dari nilai kebajikan. Banyak ada peduli, ada tanggung jawab, rasa hormat, rajin, baik, kemudian kejujuran, keberanian, ketegasan. Pokoknya nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang menurut kita positif. Nah, bagaimana sih implementasi sebenarnya? Kita contohkan dari kelas dulu ya, hal yang paling kecil di kelas. Bimbinglah siswa membuat keyakinan kelas. Nah ini, kalau biasanya kita menyebut keyakinan ini aturan. Sekarang itu paradigmanya adalah keyakinan. Keyakinan kelas atas dasar kemauan dan kesepakatan mereka. Ajak mereka membuat kesepakatan dan hasil keyakinan kelas mereka ditulis dan ditempel di kelas. Jadi ini yang membuat adalah siswa, bukan kita. Jadi kita tuh mengajak, anak-anak coba kalian buat
kalimat-kalimat positif ajakan nih. Misal kalian itu sering mengejek kawan, bagaimana caranya kalimatnya supaya tidak mengejek teman lagi, seperti itu. Bisa contohnya seperti ini. Nah, ini contoh dari kalimat ajakan atau keyakinan kelas. Kami akan selalu datang tepat waktu ke sekolah. Kalau aturannya berarti di situ jangan terlambat ke sekolah. Kami meyakini sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kalau di situ dilarang mencaci maki orang lain. Nah, mungkin kata-kata itu yang harus kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif dan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada salah satu dari aturan menjadi keyakinan kelas. Nah, misal dilarang membuang sampah, Kalimat keyakinan kelasnya kira-kira apa? Mungkin tidak ada kata-kata dilarang, tapi itu berupa ajakan. Mungkin bisa. Bersih itu indah. Bersih itu indah. bisa Bu, apalagi mungkin Ada dari bapaknya atau ibunya yang lain, berupa mungkin bisa kalimat ajakan. kalau tadi bersih itu indah, kemudian mungkin ada ditambahkan dengan mari atau bagaimana. Nah, jadi inilah salah satu bentuk merupakan yang dinamakan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencobanya di kelas. Jadi keyakinan kelas itu kuncinya Bapak Ibu tidak usah banyak, cukup 4-5 poin yang mereka sepakati, yang mereka ingat, kemudian mudah diingat mereka gitu. Jadi mereka yang membuat, mereka yang menyepakatinya. Kita hanya sebagai mediator di sana. Nah, mungkin ini Bapak Ibu lah untuk perihal tentang keyakinan kelas. Nah, ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif? Nah, yang ini tadi, paradigma dari penghukum menjadi manajer. Jadi kita sebagai guru tuh statusnya ada tingkatan-tingkatannya. Ibu Analin biasanya menghukum murid bila misalnya tidak mengerjakan tugas atau terlambat atau melanggar aturan di kelas. Menghukumnya seperti apa, Bu? Dihukum berdiri atau dihukum supaya ada efek jerah, atau hukumannya seperti apa biasanya? Misalnya aja kasusnya dia tidak mengerjakan tugas. Hukumannya seperti apa, Bu? Tugas tulis saja Memberi Pak, tugas payung. lah. Bukan Memberi hukuman. tugas lagi. Nah, dari situ itu ada tingkatannya nanti yang dinamakan adalah konsekuensi. Kalau kita mau hukum, hanya ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah, termasuk juga pemikiran saya dulu bahwa menghukum itu adalah membuat anak itu dia memiliki efek jerah dan akhirnya dia menuruti aturan sekolah. Ternyata hal yang seperti ini yang disalahkan. Tapi saya sadar di sini Bapak Ibu sudah melakukan mungkin ke arah menjadi seorang manajer dan menghilangkan sifat hukuman tersebut. Paradigma perubahan tersebut itulah yang disebut dengan restitusi. Nah, seperti ini restitusi itu Bapak. Sebagai pendidik, kita harus memandang setiap murid itu unik. Apalagi di sekolah kita, anak-anaknya Sangat luar biasa, bervariasi. bervariasi. itu mereka disebut dengan unik. Jadi anggap anak itu Arbaini itu unik. Siapa yang sering menangis itu unik juga. jadi pokoknya setiap anak itu kita jadikan itulah mereka, itulah keunikan mereka. Nah, di yang kuning ini adalah tipe guru yang disebut dengan guru penghukum. Ketika mereka terlambat atau tidak mengerjakan tugas,
kalian bakal hukum berdiri 3 jam karena terlambat. Nah, tapi setelah mereka berdiri di depan kelas, mereka yang pertama punya rasa malu terhadap teman-temannya. Jadi itu akan membekas di hati mereka sampai itu mereka tua. Hal-hal yang negatif itu tidak akan pernah terlupakan oleh anak. Nah, tapi di gambaran yang pink, nah ini adalah kalimat yang menunjukkan guru itu sebagai seorang manajer. Mari kita bicara kenapa kamu terlambat. Jadi kita ajak mereka diskusi itu dulu. Nah, jadi setelah itu dapat kita gali, barulah mereka menyadari, oh saya ini salah dan harus melakukan merubah kelakuan saya seperti itu. Ini tipikal dari guru penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga ternyata perilaku yang negatif. Seperti ini Bu, Bapak Ibu. Jadi misal ada anak-anak yang terlambat tapi kata-kata kita, aduh kamu ini kalau kamu terus terlambat Bapak susah jadinya. Jadi seakan-akan dia itu merasa bersalah karena kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu juga yang akan membekas di hatinya. Jadi seakan-akan dia itu selalu merasa disalahkan, selalu merasa dipojokkan. Oh, gara-gara saya Bapak seperti ini, gara-gara saya ibu guru seperti ini. Nah, kemudian bagaimana perannya sebagai manajer? Di sini kata-kata yang akan keluar, mari nak kita cari jalan keluarnya agar kamu tidak terlambat lagi. Itu adalah kata-kata sebagai guru bertindak sebagai seorang manajer di sana. Nah, kemudian, ini kita mungkin paling sering berada di posisi seperti ini. Guru sebagai teman. Kata-katanya mungkin ya anggap kita itu berteman dengan anak. Kamu pasti bisa datang tepat waktu demi ibu ya. Artinya kan di sini mereka merasa dekat dengan kita, mereka merasa punya kasih sayang dengan kita. Tapi ternyata dampak dari ini berdampak. Dia akan hanya senang dengan satu orang guru, tetapi setelah dia dengan guru yang lain, dia tidak akan merespon. Itulah dampak guru sebagai seorang teman. Nah, bagaimana kita menjadikan posisinya sebagai seorang manajer? Kata-kata yang tepat adalah membangkitkan abstrak mereka. Sekarang coba kamu rencanakan apa saja kegiatan yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat. Ini membangun, jadi membangun manajemen dirinya, membangun pola pikirnya, bagaimana dia merencanakan sesuatu dari dalam dirinya agar dia tidak terlambat lagi. Nah, ini yang menurut saat ini adalah sesuatu yang sangat efektif, karena akan tumbuh pola-pola pikir anak-anak itu. Mereka nantinya akan berkembang dan memanajerial dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai pemantau. Nah, ini tadi sama seperti yang Ibu Analin lakukan. Setelah dia tidak mengerjakan tugas, tapi dia diberi lagi tugas untuk mengerjakan selanjutnya. Itu namanya yang disebut dengan konsekuensi. Nah, jadi misal kamu kan sudah tidak mengerjakan tugas, berarti kamu tahu apa konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu menyalin tugas lagi. Nah, ini fungsi guru di sini adalah posisinya guru sebagai pemantau. Nah, ternyata di sini apa? Ini memang juga cukup bagus posisi seperti ini. Tetapi anak itu akan mempunyai sifat sadar hanya dalam jangka pendek. Seperti itu. Jadi tidak jangka panjang. Nah, bagaimana kita melakukannya agar anak itu bisa punya kesadaran sepanjang hayat? Guru harus berperilaku sebagai manajer. Tanyakan, mulai kapan kamu akan membunyikan alarm agar tidak terlambat lagi? Misal, mulai kapan kamu akan mengerjakan tugas agar tidak seperti ini lagi? Dia akan terbangun. Jadi dia punya komitmen di sini. Mulai malam ini Pak, mulai hari ini Pak, mulai besok lusa Bu. Nah, jadi seperti itu adalah tindakan-tindakan yang dinamakan, biasanya disebut juga dengan
5. Posisi kontrol atau mengarah kepada restitusi. Mungkin Bapak Ibu, inilah paparan yang saya berikan. Juga kami sudah mempraktekkan hal ini kepada murid. Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita ingin ada niat untuk berubah, maka semuanya itu akan bisa terjadi seperti itu. Perlahan tapi pasti, tidak usah banyak tapi sedikit, tidak usah ingin tinggi terlebih dahulu, cukup berada di 2 tingkat atau 3 tingkat terlebih dahulu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru yang ulun hormati. Terima kasih atas waktu-waktu pian setelah mengizinkan ulun berbagi di sini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu nantinya akan menjadi kegiatan bersama kita juga. Tidak hanya ulun sebagai yang mungkin lebih dulu mempelajari modul ini, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah bisa memahami dan telah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan apabila belum, mungkin kita akan bersama-sama menumbuhkan bagaimana budaya positif itu kita dapat kembangkan agar anak-anak itu punya kesadaran sepanjang hayat. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sekalian sharing tentang kegiatan ini, ulun persilahkan. Mungkin silakan Ibu Ros. Oke, saya Ibu Rosa. Begini Pak Didi, ini kita sudah mendengarkan paparan tentang budaya positif ya. Saya tertarik dengan masalahnya dari Bu Analin tadi, yang Bapak tanyakan ke Bu Analin tadi ya. Kalau anak itu tidak mengerjakan tugas atau PR, sebagai pemantau kita akan menyuruh anak itu menyalin kembali tugas dan tahu konsekuensinya apa. Satu pertanyaan dari saya, kalau posisi kita sebagai manajer nih, ya diposisikan sebagai manajernya bukan pemantaunya, bagaimana sih sikap kita untuk menghadapi hal yang seperti ini? Bukan tidak mungkin di setiap kelas pun seperti itu. Saya mohon izin kepada Bapak Pak Didi untuk memberitahukan kepada kita semua bagaimana sih caranya kita menghadapi masalah ini, tapi kita sebagai manajer buat anak itu. Terima kasih Pak Didi, itu aja pertanyaan dari saya. Sangat bagus. Terima kasih Bu Ros. Mungkin ulun berbagi aja di sini, bukan apa, namun saya pun juga sambil belajar memposisikan diri sebagai manajer, karena saya merasa diri saya di posisi masih sebagai teman ataupun pemantau, mungkin itu tingkatan yang paling maksimal. Namun ternyata dari pernah yang saya lakukan dalam kegiatan prakteknya, manajer itu adalah membangun diskusi. Jadi tidak sebagai seorang manajer saat anak dia tidak mengerjakan tugas, yang pertama kita bangun adalah komunikasi di situ. Jadi kita panggil mungkin head to head anak tersebut, sama seperti itu namanya konseling di sana. Nah, pertanyaan itu namanya diterjemahkan pertanyaan restitusi. Jadi yang pertama dimulai, nak, alasan dia tidak mengerjakan. Itu posisi kita sebagai manajer. Yang kedua, kita harus kuatkan dia. Jadi kalau kita misal, nah kamu sih nggak mengerjakan, itu akan mengembalikan kita kepada posisi teman ataupun pemantau. Tapi saat kita sudah berada di manajer, oh iya, Bapak dulu juga memang pernah tidak mengerjakan tugas. Jadi kita kuatkan dia. Sama nih, jadinya satu-satu. Kita tidak memberi dia poin 0, tapi kita memberi penguatan satu-satu dengan mengatakan, Ibu juga dulu tidak mengerjakan tugas. Tetapi, nah ada tetapi ada hal yang Ibu lakukan saat Ibu sadar mengerjakan tugas itu ternyata mempengaruhi sikap Ibu. Itu komunikasi yang awal yang dibangun. Kemudian langkah berikutnya apa? Nah, makanya seperti kata-kata kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, ayolah kita cari nih, kayak apa kamu supaya bisa mengerjakan tugas. Jadi di sini kita tidak membuat dia merasa bersalah, tapi bagaimana kita itu mencarikan jalan keluar. Kalau konsekuensi tadi suruh dia mengerjakan tugas lagi, selesai.
Tapi ini kayak apa caranya supaya anak ini mengerjakan tugas itu dia sadar selama-lamanya bahwa tugas itu adalah kewajiban dia. Makanya tadi komunikasi itu diskusi. Jadi di segi sebagai manajer itu kita harus berdiskusi. Saya pernah bertanya dengan instruktur dari Kemendikbud sendiri, Pak, saat saya melaksanakan ini, kami ini berada di SD loh Pak. Anak-anak di SD itu sangat sulit mengungkapkan kata-kata Pak. Apalagi kelas 1. Apakah ini tidak dilaksanakan di SMP atau di SMA saja? Terus jawaban dari instruktur Kemendikbud seperti ini. Tidak Pak. Restitusi itu mulai dari TK sampai tingkat atas. Jadi kita buat kesadaran mereka sesuai dengan tingkatannya. Apa yang dia ungkapkan, kita harus mencoba menggali terus supaya mereka mau berbicara, mereka mau memberikan alasan, mereka mau akhirnya nantinya kita bimbing. Kalau di SD itu namanya kita bimbing, mereka menemukan manajer diri mereka. Jadi artinya saat dibimbing, kayak ini kayak apa ya? Bila dia tidak mau berbicara seperti kayak apa kalau kayak ini, kayak apa kalau kayak ini. Nah, mungkin itu Ibu Ros Yulun juga pernah melaksanakan praktek baik untuk yang seperti tadi Ibu bilang. Jadi ada tiga sampel yang ulun di situ ulun coba. Memang ketiga sampelnya ini berbeda-beda. Si A dengan normalitas tingkatan ya boleh dibilang dia cerdas. Si B dan C dengan tingkatan boleh dibilang dia di tingkatan yang sedang. Nah, jadi memang jawaban-jawaban dari mereka itu berbeda. Memang siswa yang lebih memiliki tingkat sosial dan kecerdasan yang tinggi itu memang sangat enak untuk diajak berdiskusi ketimbang yang perilaku sedang tadi. Tapi itulah tadi. Itu yang namanya kita mencoba bagaimana kita merubah paradigma kita sedikit demi sedikit. Mungkin inilah yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini untuk pendidikan kita di masa yang akan datang. Artinya intinya saat ini bagaimana anak itu nyaman. Karena selama masa pandemi anak ini sudah tidak bersekolah, mereka sudah ada harapan putus sekolah. Nah saat ini setelah disekolahkan lagi, fungsi kita utamanya sebenarnya tidak mencapai KKM atau tidak mencapai kompetensi dasar, tetapi bagaimana kita memberikan semangat mereka untuk kembali bersekolah. Mungkin itu Bu, bisa dicerna atau kawan-kawan yang lain ada menanggapi. Mungkin sudah ya. Mungkin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita nantinya bisa menjadi guru-guru yang berposisi pada seorang manajer. Amin. Mungkin ulun akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.